Jumpa lagi di Adu TV. Ya, laptop yang satu ini pastinya udah sering lihat ya. Ini adalah Lenovo Legion 5 versi tahun 2022. Tentunya udah pakai Ryzen yang baru. Oh, bukan seri 5000, ini yang seri 6000 Ryzen-nya ya. Dan ada peningkatan-peningkatan yang lainnya tentunya. Nah, apa aja peningkatannya? Yuk kita cek bareng. Oke, dari sisi hardware, Lenovo sudah menanamkan prosesor terbarunya AMD di sini, Ryzen 6000 series. Arsitekturnya Zen 3 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer. Ini menawarkan performa maksimal tanpa mengorbankan efisiensi daya. Ya, efisiensi daya yang baik itu membuat laptop ini jadi punya daya tahan baterai yang panjang. Miriplah seperti laptop gaming dengan prosesor AMD yang sebelumnya, tapi tentunya yang ini lebih hebat lagi. Ini adalah prosesor pertama dengan integrated graphics yang menggunakan arsitektur baru RDNA 2 atau RDNA 2. Ini otomatis membuatnya mendukung pemutaran video streaming yang menggunakan kodek baru AV1 yang sudah mulai digunakan YouTube, Netflix, dan streaming platform lain. Jadi lebih irit data dan daya, lebih future proof. Dan tentunya IGP RDNA 2 ini juga sudah lebih kencang untuk akselerasi Adobe Premiere dibandingkan pendahulunya. Di sini terlihat bahwa AMD memang paham banget akan kebutuhan para gamer untuk memberikan pengalaman bermain yang maksimal. Dari desainnya, Lenovo Legion 5 tahun 2022 ini memiliki bodi yang 14% lebih tipis dibandingkan pendahulunya, hanya 2,27 cm saja. Selain itu, dia juga memiliki sistem pendingin yang baru dari Lenovo, Legion Cold Front 4.0. Penasaran dengan update lainnya? Kita bahas. Tapi mulai dari spek dasar dulu. Untuk prosesor, dia pakai AMD Ryzen 7 6800H untuk yang kami uji. Arsitekturnya jelas Zen 3 Plus di sini. Fabrikasinya 6 nanometer, rating TDP di 45 watt, 8 core, 16 thread. Base clock 3,2 GHz dengan maksimum boost clock di 4,7 GHz. Total L3 cache-nya adalah 16 MB dan dia menggunakan AMD Radeon Graphics 680M dengan 12 compute cores, total 768 shader unit, 512 MB VRAM. Memori integrated graphics ini diambil dari RAM ya. Nah, untuk RAM-nya sendiri itu 16 GB DDR5 4800. Ya, dia langsung pakai 2 keping SODIMM di sini dan ini upgradable sampai dengan 64 GB. Karena sebagian kapasitas VRAM-nya sudah dipakai oleh IGP-nya, usable memorinya jadi terbaca di 15,2 GB, tetap besar. Untuk SSD, 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0, masih terdapat satu slot M.2 kosong dan ini juga support PCIe Gen 4 ya. Untuk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 3060 laptop GPU. TGP-nya 130 watt dengan 3840 CUDA cores. VRAM-nya 6 GB GDDR6. Ini udah support fitur resizable bar. Terdapat fitur hybrid mode pada software Lenovo Vantage yang dapat digunakan untuk menonaktifkan integrated graphics kalau dibutuhkan. Untuk Wi-Fi dia menggunakan Realtek, tentunya sudah Wi-Fi 6 dan sudah support gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya udah versi 5. Untuk kapasitas baterainya 80 Wh dan tentunya untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk form factor dia pakai clamshell atau laptop klasik. Materialnya adalah kombinasi magnesium dan aluminium untuk bagian atas, polikarbonat di bagian bawah. Untuk desainnya ini mirip dengan Legion 5 2021, tapi kelihatan lebih ringkas aja nih. Masih mempertahankan desain simple minimalis yang rapi, khas Legion banget. Dia menggunakan engsel yang dinamai Zero Bump Hinge. Untuk warna ini storm gray dengan oil resistant polymer painting. Dimensinya panjang 35,8 cm, lebar 26,2 cm dengan ketebalan 1,99 cm di bagian tertipis dan 2,27 cm di bagian tertebal. Sebagai perbandingan, yang dulu itu ketebalannya mencapai 2,58 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 2,22 kg dan chargernya di 770 gram. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa ada di 2,99 kg. Untuk layar ini adalah panel IPS ukurannya 15,6 inci. Resolusinya bukan Full HD, WQHD 2560x1440. Kalau yang dulu kan Full HD ya. Refresh rate-nya tentu udah tinggi, 165 Hz. Nah, menurut Lenovo, brightness-nya ada di 300 nits dan color gamutnya 100% sRGB. Kalau dari pengujian kami, brightness-nya ada di 401 nits. Ya, lebih tinggi dari janjinya. Lebih tingginya jauh lagi ya. Gamut coverage-nya ada di 96% sRGB dengan gamut volume di 100% sRGB. Mendukung fitur FreeSync dan G-Sync sekaligus ya. Permukaannya sudah anti-glare, jadi nggak banyak pantulan-pantulan gitu ya. Bingkai layarnya tipis di keempat sisinya
bingkainya. Bingkai yang atas sedikit tebal karena ada kamera 1080p. Iya, bukan 720p, 1080p 30 fps. Engsel layarnya juga klasik Legion ya, bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah, untuk audio dia menggunakan dual stereo 2 watt speaker yang terletak di bawah laptop. Dilengkapi dengan software Nahimic Gaming Audio for Legion untuk mengubah audio profile. Untuk kualitas suara sih oke ya. Cuman memang tidak selantang laptop-laptop gaming yang di kelas harganya. Untuk konektor di sebelah kiri ada dua USB 3.2 Gen 2 Type-C di situ yang udah support DisplayPort 1.4. Di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu kamera shutter dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Di belakang ada satu Ethernet port, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support power delivery 135 watt dan DisplayPort 1.4. Ada satu HDMI 2.1 yang support sampai dengan 8K 60, nggak kira-kira 8K 60 Hz, luar biasa ya. Lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang support always on. Lalu ada DC-in juga di sini. Untuk keyboard dia menggunakan Legion True Strike keyboard di sini dengan soft landing switches yang memiliki noise rendah dan nyaman saat digunakan. Tentunya keyboard ini juga sudah support N-key rollover dan 100% anti ghosting supaya kalau gaming itu pasti gitu pencetannya ya. Nah, dia juga dilengkapi dengan tombol numpad di sini sebelah kanan ya, dan keyboard ini dilengkapi dengan 4 zona backlit RGB. Untuk ukuran touchpadnya ini lebih besar dibandingkan pendahulunya. Kalau yang dulu 104x69 mm, yang sekarang 120x75 mm. Besar ya. Tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri, dan dia sudah support Windows Precision Driver. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan Legion Cold Front 4.0 dengan 2 fan atau 2 kipas dengan 3 heat pipe, serta heatsink yang menutupi CPU, GPU, VRAM, VRM, dan juga SSD-nya. Intake dari bawah dengan exhaust ke arah kanan, kiri, dan belakang laptop. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performanya. Di sini tersedia 3 opsi performance profile yang dapat dipilih melalui menu thermal mode di software Lenovo Vantage. Pilihannya adalah performance mode, ini lampunya di power akan nyala merah. Lalu ada balance mode, lampu power nyala putih, dan ada quiet mode, lampu di power itu akan menyala biru. Opsi performance profile ini bisa diubah dengan tombol seperti biasa, function plus huruf Q. Mari kita cek dulu konsistensi performanya pakai Cinebench R15, kita looping 20 kali. Di mode balance terlihat bahwa skornya mampu mencapai 2221 poin. Skor tersebut masih bisa lebih tinggi lagi, dan tentunya ini akan lebih tinggi di mode performance. Kita bisa mendapatkan 2370 poin. Ini cukup tinggi ya untuk sebuah prosesor 8 core 16 thread untuk sebuah laptop. Untuk sustain performance-nya di mode balance itu di kisaran 2150 sampai 2170-an. Sementara di mode performance di 2340 sampai 2360-an poin. Jadi performanya itu manteng tinggi terus ya. Nah, untuk suhu kerjanya bagaimana tapi? Nah, di mode performance ya, pakai Cinebench tadi, suhu CPU itu maksimumnya berada di 86 sampai 89 derajat Celcius aja. Bahkan nggak tembus 90. Mantep ini ya. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi benernya aja ya. Kita pakai Blender di sini. Seperti biasa, pengujian yang standarnya kita untuk CPU render selesai dalam waktu 2 menit 45 detik. Kalau kita pakai GPU renderingnya selesai dalam waktu 26 detik. Jadi kenceng banget ya. Untuk suhu kerjanya pada saat GPU render dengan CUDA, suhu CPU di kisaran 70 sampai 74 derajat Celcius dan GPU-nya 68 sampai 72 derajat Celcius. Ini lagi-lagi adem nih ya. Oke, Adobe Premiere Pro CC 2022. Kita coba render video 4K 60 yang panjangnya 2 menit 7 detik. Kalau pakai software only selesai dalam waktu 9 menit 56 detik. Kalau kita pakai CUDA selesai dalam waktu 1 menit 24 detik. Oh ya, ini 4K 60 ya, 4K 60, bukan 1080p. Kalau 1080p 60 fps, software only 1 menit 39 detik, dan kalau pakai CUDA hanya 25 detik. Kenceng banget. Nah, untuk suhu kerjanya bagaimana? Nah, pada saat render 4K tadi ya, suhu CPU di kisaran 80 sampai 85 derajat Celcius, sementara GPU hanya di kisaran 70 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita pindah ke DaVinci Resolve 17.2. Ini software video editing yang gratis ini ya. Untuk 4K 60 video, ini selesai dirender dalam waktu 3 menit 30 detik. Sementara untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu 1 menit 6 detik saja. Kencang banget. Pertanyaannya, kalau sekencang ini pakai DaVinci, suhunya berapa? Nah, CPU ternyata ada di kisaran 85 sampai 93 derajat Celcius. Masih cenderung aman ini. Lalu GPU di kisaran 65 sampai 69 derajat Celcius. Jadi ya, mantep ya, nggak ada masalah. Oke, kita beralih ke 3D Mark Firestrike graphic score-nya. Kita lihat ya, Firestrike DirectX 11 itu dapat 22.712 poin. Sementara untuk Time Spy DirectX 12 dapat 8.924 poin. Nah, pada saat kita lakukan
lakukan Firestrike stress test, suhu GPU di kisaran 78 sampai 81 derajat Celcius saja. Nah, kalau untuk gaming, hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Nah, di Assassin's Creed Valhalla ini selama 30 menit suhu kerja CPU itu ada di kisaran 72 sampai 74 derajat Celcius. Sementara GPU-nya hanya 75 sampai 77 derajat Celcius saja. Nah, lalu untuk suhu permukaannya, area palm rest ada di kisaran di bawah 30 derajat Celcius. Wah, ini adem ya. Lalu keyboard kanan dan kiri ada di kisaran 32 sampai 35 derajat Celcius. Lagi-lagi adem nih. Area tengah mencapai suhu 38 derajat Celcius dengan titik terpanas di dekat huruf O di situ. Oke, sekarang kita lanjut ke storage testnya. Iya, ingat ini yang Gen 4 ya, SSD-nya. Untuk kecepatan bacanya ada di 6.819 Mbps dan kecepatan tulisnya di 5.015 Mbps. Ini tergolong kencang untuk SSD PCIe Gen 4 ya. Nah, kita lanjut ke daya tahan baterainya. Performance mode-nya taruh di balance, brightness 50%, volume 25%. Kita lakukan video playback 1080p. Untuk lokal video playback 1080p, baterai baru habis setelah 10 jam 30 menit, 10,5 jam. Ini hasil baterai yang sangat bagus, sesuai banget dengan harapan kami untuk laptop gaming yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Biasanya hanya laptop non-gaming kelas mainstream yang punya performa baterai seperti ini. Nah, untuk charging dia punya dua mode ya, ada menu rapid charge yang dapat diaktifkan pada software Lenovo Vantage untuk meningkatkan kecepatan pengisian daya baterai, dan tentunya ada mode normalnya juga. Nah, tanpa rapid charge dihidupkan dari 0 sampai 100% itu sudah 115 menit. Jadi sudah mantep ya di bawah 2 jam. Sementara untuk rapid charge-nya saat dihidupkan, ini kencang banget ya saat rapid charge-nya dinyalakan. Oke, untuk harganya dia ada di 24.499.000. Ini sudah mencakup Windows 11 Home, Microsoft Office Home and Student 2021 yang nempel terus di sini, nggak usah bayar-bayar lagi ya. Lalu ada Legion Gaming Backpack ya, dapat ransel di situ. Ada Legion M300 Gaming Mouse juga. Nah, untuk pembelian laptop ini ada promo berhadiah spesial. Detailnya cek ke kolom deskripsi, dicek, spesial banget nih. Dan ada garansi 3 tahun Legion Ultimate Support lengkap dengan Accidental Damage Protection-nya. Nah, Legion Ultimate Support ini adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer. Ini memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan saran dari seorang teknisi yang juga seorang gamer dalam hal peningkatan software dan optimalisasi hardware yang bisa dihubungi kapan saja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 360 hari setahun. Bisa pakai fitur chat, telepon toll free maupun email juga bisa. Kemudian tadi disebutkan bahwa dia punya ADP atau proteksi terhadap kecelakaan seperti ketumpahan air, jatuh dari meja, keretakan pada panel LCD, keyboard mati, kena korsleting listrik, jatuh nggak sengaja. Ini ditanggung full 100% ditanggung selama 3 tahun. Ini nggak ada batas klaimnya ya, selama bukan kerusakan di part yang sama. Dan kalau part yang sama rusak juga masih bisa klaim 2 kali loh sebetulnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya DDR5. Ini emang asik, kenceng, tapi dia juga mahal kalau kalian mau ngupgrade ke 32 GB, setidaknya pada saat video ini dibuat. Tapi untungnya dia udah 16 GB dual channel, harusnya udah cukup sih. Kemudian speakernya, ini bukan yang paling lantang yang pernah kami dengarkan, walaupun suaranya cukup rapi. Nah, dari sisi menariknya, dia udah pakai prosesor AMD Ryzen seri 6000 terbaru yang kenceng dan GPU RTX 3060 di sini. Kombinasi yang oke banget buat gaming maupun untuk content creation. Storage-nya kenceng parah dan lega juga ya di sini. Masih ada slot M.2 tambahan yang bisa dilengkapi dengan heatsink juga ya. Keyboardnya udah gaming grade, layar udah 100% sRGB dengan refresh rate 165 Hz. Bahkan kecerahannya lebih dari janjinya Lenovo. Konektornya melimpah dan lengkap.
Suhu kerjanya tergolong rendah ini untuk performa setinggi ini. Buat main game, wah itu rendah sih sebetulnya ya. Lalu daya tahan baterainya juga sangat baik. Wi-Fi 6 udah ada, bonus penjualan dan garansinya sangat-sangat menarik. Terlihat banget di laptop ini, arsitektur Zen 3 Plus pada prosesor Ryzen 6000 series ini mampu hadirkan performa maksimal dari CPU dengan efisiensi daya yang mantap. Performa pada saat pakai charger maupun pakai baterai aja itu bisa tetap maksimal karena prosesor udah pakai arsitektur 6 nanometer. Ini tentunya akan sangat berguna untuk content creator atau gamer yang sering pakai laptop tapi jarang ketemu colokan listrik. Lama bekerja, main game, atau nongkrong sama teman-teman di luar rumah atau kantor, jadi aman banget. Ya, laptop yang satu ini memang dibuat dengan mempertimbangkan segala kebutuhan penggunanya ya. Prosesor AMD Ryzen 7 6800H dan RTX 3060 yang ada di dalamnya membuat laptop ini sangat cocok digunakan untuk berbagai kebutuhan penggunanya yang kelas berat lah kebutuhannya ya. Mulai dari gaming, editing video, mau editing modeling 3D nggak ada masalah, mau CAD bisa juga. Kalau kalian misalnya lagi ngedesain game juga bisa juga, kalau kalian lagi coding juga bisa. Ini kenceng parah ya. Layarnya yang udah 100% sRGB juga sangat mendukung kegiatan content creation di laptop ini. Jadi kalau kalian sedang mencari laptop gaming atau laptop high performance dengan budget kisaran 25 juta, Lenovo Legion 5 2022 yang satu ini layak banget dipertimbangkan. Apalagi dia udah lengkap dengan garansi ADP selama 3 tahun yang membuat kalian ya terasa aman ya selama 3 tahun, apapun yang terjadi pasti akan dibereskan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.